warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua Ansaners dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hanif Lidinillah Sulaiman. Itu nama asli saya, tapi kalau nama akun saya yaitu Hanif Ansan. Kebetulan saya adalah customer service di Ansan Tiket, selling dan marketing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang cara menarik pelanggan di Facebook dan juga jualan di Facebook agar banyak pelanggan gitu ya, agar beribu-ribu closingan. Nah, pertama saya akan menceritakan pengalaman saya dulu. Nah, saya itu akun Hanif Ansan ini telah dibuat dari 2018 sampai 2021 ya, sebelum corona datang. Kemudian nah, karena membahas tentang Facebook, kita harus tahu, kita harus mempunyai pertanyaan, kenapa sih kita harus jualan di Facebook? Nah, kenapa Facebook itu membuat para penjual itu laku keras, dan juga kenapa para pelanggan itu memilih Facebook, kemudahan apa yang didapat gitu kan ya. Nah, pertama, kenapa kita tertarik ke Facebook, tertarik untuk jualan di Facebook, dan juga apa aja keuntungan yang didapetin ketika kita jualan di Facebook gitu ya. Nah, pertama, kenapa kita milih Facebook itu, atau saya milih Facebook itu, atau perusahaan saya milih Facebook itu karena Facebook adalah akun media sosial 3 teratas. Yang pertama adalah Instagram. Sebentar saya cek dulu ya, kalau 2021 media sosial terbanyak penggunanya, coba. Pokoknya Facebook itu salah satu media sosial yang paling digemari ya, yang banyak penggunanya. Nah, di tahun 2021 ini rankingnya ada di media sosial TikTok, kedua ada Instagram, ketiga ada YouTube, dan keempat ada Facebook. Itu salah satu alasannya kenapa kita memilih Facebook. Kita memilih jualan di Facebook. Kemudian Facebook itu yang kedua, yang satu tadi yaitu adalah media sosial yang salah satu yang banyak penggunanya, keempat ya. Kemudian yang kedua itu media yang sangat populer. Iya, Facebook itu nggak bangkrut ya, nggak bangkrut kayak Nokia gitu. Dari dulu, dari saya SMP sampai sekarang masih ada Facebook, masih populer, masih banyak penggunanya. Sempat turun di tahun 2000 menurut data ya, di tahun 2012 2015, kemudian naik kembali gitu. Nah, itu yang kedua alasannya. Kemudian yang ketiga itu adalah Facebook itu murah dan mudah diakses. Murah, kenapa murah? Ya karena gratis. Coba aja Anda membuat Facebook, kemudian ya menggunakan gitu, posting nggak akan ada biaya kecuali ya iklan itu ya. Itu kan karena itu khusus gitu, itu mempunyai tujuan lain kalau itu. Kemudian yang keempat ada terhubung dengan konsumen 24 jam. Itu misalkan Anda posting sesuatu di jam 5 pagi gitu ya, atau jualan sesuatu, kemudian Anda bayangkan itu dilihat 24 jam, terus ada yang beli di besoknya gitu ya, atau di malamnya, berarti
produk Anda dilihat bebas gitu ya, bebas 24 jam. Jadi toko itu seakan-akan buka 24 jam. Itu kan sangat menguntungkan sekali ya, dan juga gratis. Bayangkan kalau misalkan kita harus menggunakan orang atau jasa orang gitu ya untuk menunggu toko, itu kan kita harus digaji. Tapi kan kalau kita menggunakan Facebook itu seakan-akan toko itu buka 24 jam, gak ada yang harus nungguin ya, kita sih nungguin. Nah kemudian yang kelima ya, yang kelima itu mudah untuk berinteraksi. Iya, sangat-sangat mudah berinteraksi karena algoritma Facebook itu sudah didesain oleh penciptanya ya, sangat mudah tersebar gitu. Komentar orang lain yang komentar saya di temen orang lain, tapi notifikasinya itu bisa dilihat oleh teman saya yang nggak berkomentar di situ gitu. Itu sangat-sangat mempermudah viral sebuah posting gitu ya, sebuah produk yang diposting. Makanya banyak penjual yang menggunakan akun Facebook untuk alat untuk memviralkan atau alat untuk marketingnya gitu ya. Kemudian yang keenam ada marketnya luas. Oh tentu itu jelas, karena penggunaan Facebook itu ada triliunan. Apalagi Indonesia itu penduduknya banyak, pasti marketnya pun luas gitu. itu adalah salah satu alasan kenapa kita memilih berjualan di Facebook. Kemudian itu baru alasan tentang Facebook yang kedua, yaitu dengan cara gitu ya, cara berjualan di Facebook. Caranya itu harus punya produk yang pasti gitu ya, produk atau jasa yang sudah jelas tentunya. Yang peminatnya tuh sudah jelas, peminatnya banyak, misalkan peminatnya itu misalkan kalangan ibu-ibu atau kalangan bapak-bapak atau anak muda, atau kalau saya nih ya, karena tiket pesawat itu para TKI yang ada di Korea gitu. Produknya harus jelas, harus punya produknya. Kalau nggak punya produk ya, walaupun misalkan akunnya bagus, kalau nggak punya produk nggak akan lama viralnya, nggak akan konsisten gitu. Ini soalnya nggak akan nyaman si audiens itu melihat akun kita karena nggak jelas gitu ya. Nah itu caranya yang pertama, yaitu harus punya produk atau jasa gitu ya. Apa sih akun ini tuh bertujuan membantu siapa atau menjual apa gitu. Kemudian cara yang kedua yaitu ya tentunya harus punya akun Facebook. Akun Facebooknya harus nama asli ya, harus nama asli, jangan yang alay, jangan yang susah diingat. Misalkan pernah ada yang viral nama akunnya osas. Itu kan sangat susah ya untuk diingat. Osas. Nah, kemudian harus nama asli, harus ada keterangannya. Misalkan setelah nama asli itu di bagian description-nya ya, misalkan Hanif Ansan, contohnya ini akun saya ya, Hanif Ansan menjual tiket pesawat dari Korea maupun dari Korea ke Indonesia maupun Indonesia ke Korea gitu ya, untuk TKI misalkan gitu. itu sangat jelas dan konkret lah, detail. Nah kemudian caranya itu dengan mengoptimasi ya. Mengoptimasi itu foto profilnya bagus lah ya, keren, enak dipandang gitu ya, meyakinkan. Maksudnya tuh misalkan kalau dijual tiket pesawat ya, profilnya harus misalkan sayanya profilnya tuh harus misalkan di depan laptop begitu ya. Kalau yang jualan domba ya ada dombanya begitu ya, meyakinkan lah ya. Jangan misalkan jualan domba profilnya foto anak gitu kan, jadi disangkanya gimana kan ya. Janganlah, itu
tidak meyakinkan, nanti orang nggak nyaman, nanti belum apa-apa keluar dari akun kita, belum apa-apa nggak kepo, belum, jadi kan nanti itu ya nggak laku produknya begitu. Nah kemudian yang keempat ini ya baru setelah yang tadi 3 di atas, buka toko. Maksudnya ini buka toko ini memperluas kolam gitu ya. Ada yang fitur-fiturnya dipakai begitu, seperti ada halaman ya, seperti jualan di marketplace, bikin grup klien misalkan, itu untuk mempertahankan klien kita nggak kemana-mana begitu. Ini sangat penting sih, cara-cara ini harus dicatat kalau misalkan Anda benar-benar ingin berniat untuk berjualan di Facebook. Soalnya saya pun sudah membuktikannya 3 tahun dengan mempraktekkan ini konsisten tentunya itu menghasilkan merubah hidup saya menghasilkan uang tentunya ya, tapi insya Allah harus dipakai yang baik-baik. Kata coach saya, namanya Coach Gilar Budi Raharja, itu semakin banyak interaksi, semakin banyak transaksi. Bener gak dong? Semakin banyak interaksi,